Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Baik. Ya, makanya saya Pak CGP angkatan 9, saya diminta. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sekolah ini Pak, selama Bapak PLT ya Pak ya, PLT kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi pada lingkungan sekolah yang Bapak pimpin? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi, pertama adalah kita lihat dulu kasusnya seperti apa, kemudian kita ambil guru-guru ataupun apa yang berkaitan dengan kasus tersebut. Misalkan yang kemarin itu masalah edukasi siswa, jadi kita ambil dari fakta dan produknya, kemudian fakta keseluruhan dan sosial. Berarti kasus-kasus yang selama ini terjadi di lingkungan sekolah tadi yang Bapak bilang tadi ya, tentang apa? Edukasi, siswa-siswa yang terlambat dan sebagainya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk kasus tersebut Pak? Pertama kita minta keterangan dulu kepada maka yang ada, kemudian saya dulu yang merasa berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, itu baru kita ambil keputusan yang berlaku untuk kasus tersebut. Jadi langkah-langkah apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut? Maka ya pertama tadi kita panggil guru yang berkaitan dengan kasus tersebut, misalkan kasus yang siswa terlambat, kita panggil dulu piket, kemudian bagian BK dan ada siswa. Berarti kasus yang sering terjadi di lingkungan sekolah Bapak ini kasus siswa terlambat Pak ya? Ambil satu langkah, kemudian caranya agar siswa yang terlambat ini tiap hari itu bisa semakin berkurang. Oh iya. Jadi hal-hal apa saja Pak selama Bapak mendapat kasus ini tantangan yang Bapak hadapi? Ada tidak tantangannya? Tantangannya adalah biasanya itu komunikasi. Biasanya ada informasi yang nggak sampai ke saya. Berarti ada masalah komunikasi antara guru piket sama Bapak ya, yang tidak sampai ke Bapak ya, informasi tersebut ya. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut atau Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat? Kita buat suatu rapat kecil, rapat terbatas untuk menuntaskan suatu kasus. Berarti ada rapat jadi apa kasus tersebut selesai dalam waktu itu ya Pak ya? Sampai itu selesai dan kita langsung kalau memang itu diperlukan sosialisasi ke kawan-kawan, kita sosialisasikan, kalau tidak langsung kita lakukan sosialisasi dan langsung diselesaikan masalahnya. Lalu apa saja Pak yang membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus? Siapa-siapa saja yang terlibat? Ya itu tadi kalau masalah siswa yang terlambat yang membantu dari guru piket, bersama guru piket dan guru mereka, wakil siswaan, dan juga satpam. Jadi dari kasus yang terjadi itu Pak, tadi yang banyak ada siswa terlambat, tapi penanganannya itu kerjasama Bapak dengan guru piket dan teman-teman waka-waka yang terlibat sehingga ada siswa makin berkurang ya Pak ya terlambatnya. Jadi dari kasus yang terjadi Pak, pengalaman apa yang Bapak ambil dari penyelesaian kasus tersebut? Pengalamannya adalah kita harus tetap koordinasi dengan semua unsur yang ada, baik dari guru, maka dari semua unsur sekolah. Semua unsur sekolah Pak ya yang terlibat. Terima kasih Pak ya atas wawancaranya hari ini ya. Jadi tentang siswa terlambat. Jadi waktu ada siswa terlambat langsung diambil tindakan oleh Pak Sekolah dan Waka beserta juga guru piketnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk saya. Terima kasih ya. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan Pak, saya Fitrunita
Dalam Guru Pemuda Angkatan 9. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Ya. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SLB Autis Kalbar ya Pak ya? Ya, ya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi pada lingkungan sekolah? Ya. Bapak. Kalau di sini ya, karena kita memang sekolahnya berkebutuhan khusus, dari awal tuh kita melakukan asesmen ya. Asesmen itu penting untuk mengetahui karena anak-anak di sini kan kondisinya agak berat-berat ya. Dari kurang lebih 5 ketunaan yang kami tangani, jadi hampir dari awal tuh memang kita asesmen untuk mengetahui anak ini kedepannya seperti apa. Asesmen ya. Lalu Pak, kasus-kasus apa yang terjadi selama ini di lingkungan sekolah Ya. Bapak? Karena kami banyak menangani anak-anak autis dan ADHD, lebih banyak itu perilaku emosi. Anak-anak autis dan ADHD ini anak-anaknya tantrum gitu ya. Tantrumnya berulang-ulang, baik menyakiti diri sendiri, menyakiti kawan-kawannya. Nah, itu sih kebanyakan kasus ya. Tapi emosinya masih labil Pak ya? Ya, hampir semua tuh hampir 80%-nya emosinya labil semua. Lalu bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk kasus tersebut Pak? Ya, karena kita sudah asesmen dari awal, kita tinggal melihat ini berat, ringan, sedangnya ya. Jadi kalau yang berat biasanya kami arahkan nanti kita bawa ke ruangan khusus ya, kalau bahasa. Itu ruangan untuk mengendalikan emosi dulu, untuk menjauhkan dari lingkungan sekitar dulu. Amankan, nanti di situ kita melakukan asesmen atau melakukan terapi ya. Terapi untuk mengurangi tensi ya. Terapi Pak ya? Ya, terapi ya. Emosi anak tuh. Ya. Lalu Pak, hal-hal apa saja selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam menghadapi kasus tersebut? Ya, karena tantangan kami terberat adalah setiap anak kebutuhan khusus ya, terutama yang autis dengan sama jenis kelainannya, tapi penanganannya berbeda. Jadi tingkat emosi antara anak satu dan yang lain tidak bisa dibandingkan atau disamakan. Tetap kasusnya satu persatu dia, tetap individual dia, walaupun kasusnya sama ya. Autis maupun ADHD. Ya. Masing berbeda Pak ya, sesuai dengan tingkatannya. Ya, betul. Ya. Lalu ada nggak Pak Bapak menyediakan jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut atau Bapak langsung menyelesaikan? Ya, karena ini kasusnya kan anak-anaknya tidak bisa diprediksi ya. Kapan pun tiba-tiba dia muncul. Apa saja Pak yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus tersebut dari yang emosi? Ya, tadi sebenarnya ada 2 cara ya. Langsung di tempat kejadian atau kalau emosinya agak tinggi itu kita bawa ke ruangan khusus ya untuk mengurangi, melakukan intervensi ya, dengan melakukan terapi ya. Jadi membuat emosi dan melakukan terapi ya, Ya, Pak ya? terapi itu melakukan penjelasan saraf-saraf berkaitan dengan emosi. Jadi hal apa saja Pak yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam menghadapi kasus ini? Ya, tantangan inilah yang biasanya tantangan baru terus ya. Walaupun kasusnya sama itu tadi ya, cara penanganan yang kasusnya sama berbeda setiap anak ya. Karena tingkat emosi, tingkat perilaku tantrumnya berbeda-beda antara anak satu dan yang lain. Itu tantangan. Jadi banyak tantangan Pak ya untuk menghadapi emosi anaknya yang labil ini. Ya. Lalu Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu gitu dalam penyelesaian kasus tersebut atau Bapak langsung menyelesaikan masalah tersebut langsung di tempat? Anak ini kan kasusnya muncul kan tiba-tiba ya, tidak seperti kalau kasus ini tiba-tiba jam sekian muncul, tapi kan tidak tentu ya. Biasanya kita langsung menyelesaikan di tempat ya. Pada saat itu kejadian kita langsung menyelesaikan. Nanti begitu dia emosi dan langsung menyelesaikan Pak ya. Lalu dalam kasus tersebut ada nggak yang membantu Bapak? Kalau secara khusus mungkin ada ya wakil kepala sekolah ya. Tapi dibantu juga oleh guru kelasnya. Guru kelasnya Pak ya, yang terlibat juga di dalam menahan emosi anak Pak ya. Yang apalagi anak-anak kayak ini kan berbagai macam itu kan pasti ada emosinya labil Pak ya. Dan wakil kepala sekolah menugaskan untuk mengintervensi anak-anak yang kaitannya dengan emosi. Itu tugas khusus memang diberikan ke wakil kepala sekolah. Berat juga Pak ya, memang apalagi kasusnya tentang emosi anak. Ya.
Jadi Pak, dari kasus yang terjadi, pengalaman apa yang Bapak dapat ambil dari penyelesaian kasus tersebut? Jadi yang kami pahami ya, karena dari pengalaman yang ada itu, bagi guru luar biasa itu kita diuji dengan kesabaran ya. Kesabaran dalam setiap kasus kan jauh sangat banyak yang berbeda-beda ya. Kita dituntut kesabaran, kedisiplinan ya. Jadi setiap kasus harus kita coba menyelesaikan dengan penuh kasih sayang Pak ya. Berarti harus sabar dan kasih sayang Pak dalam Ya. menghadapi anak-anak yang berkebutuhan Betul. khusus, yang memiliki emosi yang labil. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya Ya. atas kesempatannya, atas waktunya yang Bapak berikan kepada saya untuk wawancara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.